Shalom adik-adik. Shalom Kak. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Ketemu lagi sama Kak Ica, Kak Putri, Kak Glory. Nah, sebelum kita mau memulai ibadah, kita berdoa dulu ya yang akan dipimpin oleh Kak Putri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada sore hari ini Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan pada hari ini Tuhan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bela urapi Tuhan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Pimpin sertai Tuhan agar pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh naik di hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, masih ada yang suka males baca-baca kitab suci nggak? Oh enggak, aku enggak. Glory? Enggak dong ya, di sini juga nggak ada yang males ya. Seperti lagu ini nih yang ngingetin kita untuk tetap baca kitab suci. Kakimu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti dipimpin oleh Kak Vina. Kita naikkan satu pujian seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
Kadi, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Berkati Kavina yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, shalom semuanya. Papa mama yang menemani adik-adik sekalian. Kakak senang banget, sukacita sekali setiap kali ketemu kalian di rumah kalian masing-masing. Kalau kalian masih tetap semangat, masih sukacita di dalam Tuhan dan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kali ini kakak mau cerita tentang seseorang, dia menorehkan sejarah dalam mengabarkan Injil. Sebenarnya dia mengabarkan Injil sih di daerah-daerah Amerika. Mungkin dari adik-adik, aduh kak jauh banget sih ceritanya tentang orang yang gak kita kenal. Ini adalah salah satu sejarah juga untuk kalian. Jadi bisa menambah wawasan kalian. Jadi kalian tahu gitu, nambah wawasan kan bagus ya untuk kalian semua. Jadi kalau kira-kira pernah denger nih nama ini, oh aku tahu ceritanya, aku tahu tokoh itu siapa. Kali ini kakak mau cerita tentang seseorang yang bernama Dawson Trotman. Tahu nggak dia itu siapa? Makanya dengerin ceritanya kakak sore ini. Trotman ini lahir tanggal 25 Maret 1906. Waduh, masih kalian belum ada, mungkin orang tua kalian juga belum ada ya. Kakak mau cerita tentang si Trotman ini. Dia ini sebenarnya saat remaja itu, saat sekolah itu dia sebagai seseorang yang cerdas, yang pintar. Dia cepat nangkep, cepat mengingat segala sesuatu, pelajarannya dia bagus sebenarnya. Dia juga jadi ketua tim basket di sekolahnya. Keren karena Trotman ini laki-laki ya, cowok seperti kalian adik-adik yang cowok. Jadi dia ini sebenarnya pinter, sebenarnya orang yang cerdas, tapi dia ini punya kebiasaan yang kurang baik. Mau tahu nggak kebiasaannya apa? Dia tuh suka mencuri, dia suka berjudi, dia suka minum-minuman keras gitu. Walaupun dia sekolahnya pinter, tapi kalau dia melakukan hal-hal yang kurang baik, kayaknya kita nggak seneng ya ngelihatnya. Iya, akhirnya saat itu Trotman itu nggak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya itu. Sampai suatu hari dia ditangkap sama polisi karena dia mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk. Tapi polisinya itu bukannya mau nilang si Trotman itu, bahkan mau nangkep ke penjara, mau masukin dia ke penjara. Polisi itu malah nanya sama Trotman. Dia tanya seperti ini, kamu memang suka dengan kehidupan kamu seperti ini? Maksudnya kamu mabuk-mabukan, kamu melakukan hal-hal yang buruk. Di saat itu Trotman sadar, dia jawab, saya benci sebenarnya keadaan saya kayak gini, kehidupan seperti ini. Dari situ polisi nggak malah melepaskan Trotman, dia nggak dikenain sanksi apapun. Dia akhirnya dari kejadian itu, dari pertanyaan si Pak polisi itu, Trotman ini datang ke gereja. Di situ ada perkumpulan di mana anak-anak pemuda di gerejanya itu sedang mengadakan suatu challenge gitu. Challenge-nya itu adalah dia meminta Trotman menghafalkan 10 ayat firman Tuhan tentang keselamatan. Di situ tuh Trotman semangat banget karena Trotman ini sebenarnya dia cerdas walaupun memang kadang-kadang perilakunya kurang baik. Si Trotman ini dia mampu menghafalkan itu dan itu menyemangati dia di gereja itu. Terus dalam waktu 3 minggu dia menghafalkan ayat firman Tuhan lagi menjadi 24. Dia semakin semangat, tapi walaupun dia semangat menghafalkan ayat, dia tetap masih melakukan kebiasaan buruknya itu. Masih suka minum minuman keras, masih suka mencuri, hal-hal pokoknya yang buruk-buruk itu, bohong, itu masih dia lakuin. Sampai suatu hari saat dia baca firman, di situ di Injil Yohanes pasal 5 ayat 24. Di situ dia bisa selamat.
dia bisa memiliki hidup yang kekal hanya karena dia harus percaya kepada Yesus. Akhirnya Trotman itu berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia berkata kalau dia pengen dapat hidup yang kekal, dan setelah itu Trotman benar-benar bertobat. Dia meninggalkan kebiasaan buruknya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Hidup Trotman sudah berubah. Dia nggak melakukan hal-hal yang buruk lagi karena dia sudah bertobat. Dia sudah sadar bahwa kehidupan yang dia cari adalah kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Akhirnya di situ Trotman ingin memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Keren banget ya Trotman ini. Mungkin kalian boleh baca di Injil Yohanes pasal 5 ayat 24. Lanjut lagi ya di Trotman, cerita tentang si Trotman ini. Dia semangat banget menjadi seorang penginjil. Dia juga tekun banget berdoa. Dia belajar Alkitab itu di tahun 1934. Itu dia ketemu dengan Les Spencer, seorang pelaut. Trotman cerita dengan si Spencer itu. Dia bilang tentang Tuhan Yesus, bagaimana dia bertobat, menceritakan tentang Tuhan, kebaikan-kebaikannya Tuhan Yesus. Di situ Spencer jadi ikutan percaya dengan Tuhan Yesus. Dia mau mengikuti si Trotman ini, dia mau baca Alkitab, dia mau belajar. Saat itu juga ternyata Spencer ini memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus ke teman-teman para pelautnya. Di situ saat kapal berlayar, Spencer ini bercerita tentang Tuhan Yesus. Dia ngajakin cerita, kamu tahu nggak tentang Tuhan Yesus? Nih aku ceritain ya, seperti ini kebaikannya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Di situ Spencer sama teman-temannya mengajar 125 orang yang saat itu dia sedang berlayar di kapal USS West Virginia. Di situ juga Trotman dengan Spencer dia mengajar orang lain di atas kapal-kapal yang tenggelam di Pearl Harbor. Tahu nggak cerita itu? Saat itu Perang Dunia Kedua, di mana Amerika dibombardir dengan Jepang, dan saat itu banyak para angkatan laut yang kapal-kapalnya tenggelam dan dia nggak tahu harus mau gimana. Disitulah Spencer dengan Trotman itu memberitakan Injil kepada mereka, memberikan harapan yang baru kepada mereka. Dan di situ banyak juga yang mengikuti jejak mereka. Mereka mau bertobat, mereka mau membaca Alkitab, mereka mau tekun berdoa. Apa yang bisa kita teladani dari Trotman ini? Yang pasti yang pertama adalah ketekunan untuk membaca dan menghafalkan ayat-ayat Alkitab setiap hari. Trotman ini juga sempat bilang kepada banyak orang, semakin banyak ayat-ayat firman yang kita simpan dalam hati, maka itu akan kita akan menjadi seperti Kristus. Jadi kalau adik-adik nih kakak kasih ayat hafalan, kalian mulailah menghafal. Sedikit demi sedikit firman itu akan berguna buat kalian untuk menjadi sama seperti Kristus. Menjadi sama seperti Tuhan Yesus tuh kayak gimana? Itu yang kemarin kakak bilang 9 buah roh itu akan kalian lakukan, akan kalian kerjakan, dan orang akan melihat, wah dia anak yang benar-benar mengikuti Tuhan Yesus. Karena apa? Kita ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, semuanya itu kita lakukan, dan semuanya itu akan membuat kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Yuk kita mau contoh seperti Trotman ini, bahwa semangatnya dia untuk selalu berdoa, semangatnya dia untuk membaca dan menghafalkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Kita gak perlu malu lagi saat kita mau menceritakan. Mungkin kalian bingung mau cerita ke siapa, masa ke teman aku kak ke sekolah. Mungkin ada teman-teman dari kalian yang gak sengaja gitu, kok kamu ke gereja sih? Kok kamu ibadah online? Iya, karena dengan begitu aku mau menjadi sama seperti Tuhan aku, Tuhan Yesus. Baru kalian ceritakan bahwa kebaikan-kebaikannya Tuhan dalam hidup kalian. Pasti banyak dari adik-adik yang mengalami kejadian-kejadian kebaikannya Tuhan. Atau mungkin karena kalian masih kecil, kalian boleh tanya sama papa mama kalian, apa sih kejadian-kejadian yang papa mama kalian alami tentang kebaikannya Tuhan? Pasti banyak. Dan itu semua merupakan satu cerita
adik-adik untuk ke orang lain bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kalian. Dan balik lagi ke Troutman ini, bahwa di tahun 1956, tepatnya 18 Juni, Troutman ini harus meninggal. Dia meninggal karena dia harus menolong seseorang yang sedang tenggelam di danau utara New York. Di saat itu dia menghembuskan nafas terakhir. Tapi walaupun Troutman ini sudah meninggal, tapi setidaknya dia meninggalkan banyak kenangan bahwa dengan dia membaca, dengan dia bertekun dalam doa, dengan dia menghafalkan banyak ayat Alkitab, kebiasaan buruk dia tinggalkan, hal-hal yang negatif dia lupakan. Bahkan saat itu dia hanya memandang bagaimana caranya dia supaya hidup sama seperti Kristus. Yuk adik-adik, mulai dari sekarang kakak ingin supaya setiap dari kalian dapat melakukan buah-buah roh dalam hidup kalian. Kalian dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kalian. Sampai di sini dulu ceritanya tentang Troutman. Nanti next minggu berikutnya kakak akan cerita tentang orang-orang lain lagi yang punya sejarah dalam mengabarkan Injil. Jadi kalian bisa punya pengetahuan yang baik, pengetahuan yang luas tentang pengabaran Injil yang terjadi jauh sebelum kita lahir di dunia ini. Yuk kita mau lipatkan tangan, kita mau tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, yang kami dengar saat ini, sore ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, kami dapat menikmati ibadah online ini walaupun dari rumah kami masing-masing, tapi kami dapat merasakan sukacita damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan, bahwa kami mau meneladani seperti seseorang ini Tuhan, bahwa kami mau hidup tekun dalam doa, membaca Alkitab, bahkan kami dapat menghafalkan dan melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami senantiasa untuk dapat melakukan itu semua. Ajar kami untuk dapat melakukan buah-buah roh dalam hidup kami, sehingga orang lain dapat melihat bahwa Kristus itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang membawa terang, anak-anak yang membawa damai sejahtera dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan melalui hidup kami mulai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa juga untuk orang tua yang mendampingi setiap adik-adik saat sore ini Tuhan. Berkati mereka dalam kesehatan, dalam usaha pekerjaan yang Kau yang mau memberkati mereka Tuhan. Apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang paling tahu, Engkau yang akan menjamah dan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa itu janji-Mu, ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang cinta Tuhan Yesus katakan sama-sama, amin. Sampai di sini dulu ibadah online kita di sore ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Kita mau tutup, kita mau nyanyikan Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Sampai di sini dulu ya ibadahnya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, shalom.